Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini Ibu akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah Agroindustri Perikanan dan Peternakan. Kali ini Ibu akan menyiapkan dalam bentuk video, karena di sini Ibu khawatir ketika nanti ada mahasiswa yang tidak bisa mengikuti melalui Zoom, jadi ketinggalan terkait dengan rangkuman dari keseluruhan materi yang ada di mata kuliah ini. Baik, jadi pertemuan ini adalah pertemuan terakhir kita. Minggu depan akan dilakukan UAS, yaitu mengerjakan tugas dan nanti langsung dikumpulkan saja di Google Classroom. Dari sekian hal yang Ibu sampaikan, yaitu di sini terkait dengan komoditas khususnya di perikanan dan peternakan, intinya di sini adalah untuk mendukung kegiatan pengembangan agroindustri. Setelah kita mengenal sifat-sifat masing-masing dari bahan, ya, masing-masing dari bahan, dapat dikatakan bahwa sebenarnya masih banyak cara untuk bisa membuka peluang usaha, bisa menyerap banyak karyawan melalui pengembangan-pengembangan yang ada dalam komoditas agroindustri. Tentunya Indonesia kaya akan komoditas-komoditas tersebut, ya. Anda bisa lihat di sini contoh. Ini adalah salah satu contoh pabrik yang memang memanfaatkan apa yang ada, ya, dari bahan-bahan yang mungkin sebenarnya banyak kita temui sepanjang hari, tapi kita tidak mungkin untuk sekarang kita masih belum tahu titik di mana suatu bahan itu ternyata memiliki kandungan atau bisa digunakan sebagai bahan yang sebenarnya adalah bahan pokok yang setiap harinya kita memanfaatkannya. Oke. Langsung saja di sini. Untuk pengertian dan ruang lingkup, sebenarnya dari awal kita sudah memberikan atau saya memberikan kepada kalian semua pengertian dari agroindustri. Kita ulang ya, sebagai bagian dari rangkuman materi, agroindustri sini adalah merupakan ada berbagai banyak istilah ya. Intinya mulai dari hulu sampai dengan hilir ya, itu memiliki subsektor industri yang menghasilkan sarana produksi pertanian. Di sini pertanian ini luas, Nak. Baik hulu maupun hilir itu luas. Pertanian itu mencakup bertani, ya, bertani bercocok tanam, ya. Begitu pula dengan pertanian yang mengarahkan pada industrian peternakan. Dulu karena menjadi satu, Nak, peternakan perikanan menjadi satu dengan pertanian. Yang artinya adalah kita bertani, memperbanyak, membudidayakan. Kalau misalkan itu memang hewani, tapi kita bisa membudidayakan dari 2 menjadi 4 dan seterusnya. Begitu pula dengan ikan, ya. Kita bisa memperbanyak jumlah itu, maka itu juga merupakan bagian dari agroindustri. Ya. Selain bisa menghasilkan sarana produksi pertanian, juga mengolah hasil-hasil pertanian, ya. Di sini kalau memang di ranah pertanian memang kalau industri hulu berhubungan sekali dengan pupuk, pestisida, alutsista dan sebagainya. Kalau untuk hilir, nah di hilir ini kita bisa mengolah semua yang ada di hulu menjadi yang bisa dikonsumsi secara langsung maupun menjadi bahan setengah jadi, ya. Dengan di sini agroindustri sektor pertanian, ya, dan sektor industri sebenarnya itu saling terkait, ya, satu kesatuan atau integrated. Dikatakan apabila produk ini membutuhkan mutu yang baik, pastinya dari bahan baku juga harus baik dulu, ya. Kalau bahan baku baik berarti cara budidayanya juga harus baik dulu, ya. Nah, gangguan pada salah satu sektor misalkan tidak tersedianya input modern, maka dapat mengganggu kelancaran pada industri pengolahan. Begitu pula sebaliknya. Industri hulu pada agroindustri hanya industri yang menghasilkan produksi yang berhubungan langsung dengan kebutuhan proses produksi pertanian. Jadi ini maksudnya industri hulu itu memang sistem produksinya ini adalah langsung berhubungan dengan proses produksi. Misalkan di sini sebagai contoh industri hulu adalah proses pengepakan buah apel, tapi memang penempatannya langsung di farm-nya, ya. Jadi tidak melalui proses pengiriman, perubahan bentuk, tidak.
Jadi dari hulu, dari tempat dia ditanam, sudah dilakukan proses industrialisasi. Ya, secara langsung prosesnya terjadi di situ. Ya. Misal industri mobil yang akan digunakan untuk mengangkut barang hasil pertanian, ini tidak termasuk ranah ini, ya. Tidak termasuk ranah ini karena untuk industri mobil masih membutuhkan bahan-bahan baku yang diambil dari tempatnya, misalkan pembuatan bautnya, ya, pembuatan apalagi, pembuatan bodinya itu membutuhkan salah satu industri hulu tertentu yang mengumpulkan biji-bijian dari bakal bodi. Setelah menjadi sebuah lapisan itu masih baru dikirim ke tempat pembuatan desain dari mobil. Jadi tidak termasuk ranah industri hulu, tapi mungkin bisa jadi industri hilir. Kalau industri hilir pada agroindustri, industri yang mengolah produksi pertanian yang habis dipanen, ya. Misal industri kram rubber yang mengolah latex menjadi karet remah, industri pengolah daun teh menjadi teh siap seduh, industri pengolah gandum menjadi tepung. Ya, bisa jadi untuk industri hilir ini tidak pada tempat di mana dia berada. Sedangkan pabrik ban, pabrik mie, pabrik teh, botol bukan termasuk agroindustri. Artinya memang di situ tidak dilakukan proses penanaman di situ, ya. Tapi langsung mendapatkan bahan, ya, bahan dari produsen atau misalkan dari farm, dari petani atau melalui tengkulak-tengkulak. Itu bukan dikatakan agroindustri. Oke. Perspektif tentang agroindustri. Ada yang mengatakan bahwa agroindustri sebagai pioner yang didukung oleh sektor pertanian atau agricultural sector supported agroindustry. Ada juga yang menyatakan bahwa agroindustri merupakan pendorong ekspor hasil pertanian. Ada pula yang agroindustri untuk substitusi impor, pemanfaatan potensi permintaan keluarga tani, wahana penyesuaian penawaran sektor pertanian, serta pengembangan agroindustri sebagai wahana diversifikasi dan transformasi struktur perekonomian. Jadi memang agroindustri itu cukup kompleks ya anak-anak. Banyak sekali peluang kerja yang bisa menyerap banyak tenaga kerja melalui agroindustri. Dari ini masih contoh salah satu atau ada beberapa memang perspektif yang menyatakan bahwa agroindustri itu bisa menjadi salah satu sektor atau bahkan lebih dari satu sektor yang bisa menyerap atau diversifikasi atau perubahan bentuk atau transformasi suatu bahan menjadi lebih bernilai, ya. Tentunya perlu pengkajian lebih lanjut, bukan hanya bisa menambah atau menyerap jumlah tenaga kerja, tapi setidaknya dengan menggunakan bahan yang ada di alam ini kira-kira akan berkesinambungan tidak, begitu, ya. Nah, di sini kalau untuk agroindustri sebagai pionir yang didukung oleh sektor pertanian, dapat dikatakan di sini agroindustri merupakan awal pembangunan sektor industri, terutama bagi negara yang didominasi sektor pertanian, seperti Indonesia. Ya, sektor pertanian bukan hanya bercocok tanam ya, tapi juga yang berhubungan dengan peternakan maupun perikanan. Ini juga dapat dikatakan agroindustri di Indonesia termasuk ASAI ya sebagai pioner. Dengan ciri-ciri harga komoditas pertanian relatif lebih murah, betul ya? Surplus dari pertanian sumber investasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa bahkan untuk yang mungkin kalian pernah dengar beberapa kapal asing bahkan sampai ke Indonesia secara ilegal karena mereka menginginkan produk yang ada di Indonesia. Mereka dikatakan agroindustri manakala mereka juga melakukan proses produksi di tempat itu, misalkan di suatu kapal yang bisa langsung mengolah menjadi ikan kalengan begitu ya. Nah, sayangnya mereka yang khususnya di Indonesia di sini sudah tahu kita punya potensi itu, tapi memang karena modal sekali lagi ya, modal yang tidak turun pada tempatnya, ya, atau memang di sini kurangnya bentuk kemitraan, kurangnya pendampingan antara nelayan dengan pemerintah atau pemerintah dengan peternak ya. Saya kira sebenarnya ke depannya dengan adanya saling percaya, kemudian juga jujur, memberikan kepercayaan kepada mitra, memberikan kepercayaan kepada pemerintah bahwa modal yang diberikan kepada rakyat
dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk investasi yang berkesinambungan yang kedepannya bisa menambah pemasukan, ya, juga untuk menambah bukan hanya pemasukan untuk nelayannya, peternaknya, petaninya, tapi juga menjadi pemasukan bagi negara. Industri yang cocok untuk agroindustri, ya, saya kira untuk Indonesia kalian juga tahu sendiri cocok sebagai negara yang bisa banyak, baik itu untuk lahan basah, lahan kering bisa. Penarikan surplus pertanian ditujukan pembangunan agroindustri, argumen utama strategi ASAI. Strategi merupakan ancaman bagi usaha tani skala kecil karena agroindustri sebagai wahana pengisap surplus sektor pertanian. Nah, ini perlu ditindaklanjuti ya. Jadi dengan adanya strategi agroindustri sebagai pionir yang didukung oleh sektor pertanian, perlu perlindungan khusus terhadap usaha tani skala kecil. Karena mungkin nanti pastinya yang akan difokuskan adalah memang untuk petani-petani yang setidaknya memiliki modal besar, karena memang disinilah faktor yang harus terjaga. Petani besar pun tanpa usaha tani kecil, ya, itu juga pasti akan kewalahan untuk bisa istilahnya menyediakan stok bahwa komoditas itu selalu ada gitu ya. Seperti itu. Tidak cocok untuk peningkatan pendapatan petani dan pemerataan pendapatan. Jelas di sini. Pastinya ya, karena memang pionir itu pasti membutuhkan modal besar. Terkadang memang untuk bisa suatu bank misalkan bisa menurunkan bantuannya saja itu pasti ada jaminan. Nah, ini ada jaminan. Jadi memang harus ada bantuan dari pemerintah, itu pasti. Tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian kalau perspektif agroindustri pendorong ekspor hasil pertanian, di sini menyatakan tahap awal ekspor hasil pertanian berani ekspor, ya. Permintaan hasil pertanian menurun diganti dengan produk olahan dengan harga tinggi. Nah, ini yang memang harus dipersiapkan kalau misalkan berbicara jika sebagai pendorong ekspor gitu ya. Berani untuk menunjukkan kepada pasar dunia bahwa misalkan barang yang akan diekspor tidak ada atau mungkin stoknya menipis atau bahkan tidak ada, maka berani untuk menggantikan barang yang lain, khususnya di sini berani menawar dengan harga tinggi untuk memberikan bahwa kalian itu kalau tidak membeli dari kami, kalian tidak akan mendapatkan itu gitu loh. Nah, kalau seperti ini, main seperti ini, nah ya, berarti dapat dikatakan sama halnya seperti menerapkan pasar oligopsoni. Banyak penjual, ya, banyak penjual, tapi pembelinya cuma satu. Nah, ini hati-hati. Kalau banyak penjual, harganya tinggi semua, pembeli juga akan berpikir, walaupun aku membutuhkan produk dengan berkualitas tinggi, dengan penawaran harga yang bersaing. Nah, di sini pastinya ada hal-hal tertentu di luar misalkan di luar dengan kalau kita ngomong ideal pastinya semakin bagus barang semakin mahal. Bukan hanya itu, terkadang dari bagaimana servisnya, bagaimana dari jasa pelayanannya, nah itu juga menjadi perhitungan ya. Dalam agroindustri, dalam perspektif ini diperlukan untuk meningkatkan basis pasar ekspor, meningkatkan nilai tambah devisa, serta stabilitas penerimaan devisa. Untuk produk olahan yang diekspor harus berkualitas tinggi pastinya ya. Kalau udah mengatakan ekspor berarti harus berani menembus pasar ekspor, itu berarti dia sudah mengikuti standar yang dimiliki oleh negara lain. Ya. Baik itu juga teknologinya juga sudah dimiliki, pabriknya harus berskala besar, berarti harus memiliki modal besar, lokasinya harus luar pedesaan, serta tidak insentif menyerap tenaga kerja. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa dia memang sudah meng-hire tenaga kerja tetap gitu ya. Dengan yang ketiga yaitu perspektif agroindustri untuk substitusi impor. Nah, di sini strateginya didasari tujuan dan kebijakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Kenapa kok berani dengan mensubstitusi dengan barang impor? Ya, jadi memang dengan memacu pertumbuhan ekonomi dengan diberi bantuan, oh di sini ada ada barang impor, setidaknya mulai mau bersaing gitu ya. Kemudian menghemat devisa, memanfaatkan potensi permintaan masyarakat berpendapatan menengah ke atas.
Nah, ini kadang-kadang memang agar masyarakat yang memiliki pendapatan menengah ke atas itu tidak membeli barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi memang dia sebagai salah satu tujuan pasar ya, yang memang ada barang-barang impor tertentu untuk diperjualbelikan kepada masyarakat menengah ke atas. Fungsinya apa di sini? Jelas di sini juga untuk membantu memacu pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pemasukan pemerintah ya. Selanjutnya di sini juga mendorong penanaman modal asing. Jika semakin banyak modal asing, memang di sini banyak kelebihan, ada kekurangan. Mohon maaf, ada kelebihan, ada kekurangan. Untuk kelebihannya memang di sini tentunya devisa negara akan bertambah di negara kita. Tapi khawatirnya dengan penanaman modal asing yang tidak didasari dengan pengkajian lebih dalam, aset-aset negara justru banyak yang nanti akan berpindah nama menjadi milik negara lain. Itu yang harus dihati-hati. Ya, nanti saya harap para penerus ya, para penerus di sini semakin banyak belajar, semakin banyak tidak terus yang difikirkan adalah keuntungan, tapi keberlanjutan. Kalau semuanya nanti akan menjadi milik negara lain, kemudian anak cucu kita punya apa nanti, ya? Jadi rasa kepemilikannya sebagai warga negara itu seharusnya lebih besar, lebih ada gitu ya. Pada perspektif ini, ISAI ini dapat memacu pertumbuhan karena investasi dipacu oleh modal asing. Impor barang konsumsi berkurang, tapi impor bahan baku dan barang modal meningkat. Tapi nanti maksudnya adalah di sini dengan bahan baku diimpor yang mengolah dari Indonesia, kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi. Harapannya begitu, ya. Tidak menyerap tenaga kerja pedesaan ini ya, kurang tepat sebagai mesin penggerak perekonomian, terutama sektor pertanian dan pedesaan. Jelas, karena jika memang tidak bisa menyerap tenaga kerja pedesaan, kemudian dari pedesaan sendiri, bagaimana untuk peningkatan perekonomiannya? Itu. Untuk potensi permintaan keluarga tani dominan dalam perekonomian, kalau di perspektif ini. Agroindustri penghasilan sandang pangan kebutuhan keluarga tepat karena jaminan permintaan dapat mengembangkan pasar produk pertanian, menghasilkan kebutuhan petani, dan perlu memang di sini apapun itu ada simbiose mutualisme di sektor pertanian industri itu harus ada ya, pasti. Industri di kota juga tidak mungkin bisa besar tanpa adanya input bahan-bahan baku yang dari pedesaan. Dan sektor apapun itu yang berkualitas bagus dari pedesaan tanpa adanya kemitraan dengan industri besar di kota, itu juga akan menjadi bahan yang sia-sia. Ada efek pengganda dari backward linkage, income industry effect, forward linkage penggunaan produk agroindustri untuk industri lainnya. Jadi intinya dalam agroindustri itu ya pastinya baik ada kemitraan itu yang penting ya, adanya hubungan koneksi ya, dan saling menjaga kepercayaan antar koneksi itu penting. Ya. Oke, itu untuk potensi permintaan keluarga tani. Oke. ADLAI ini sangat baik jika konsisten dan hanya dapat berhasil jika tersedia produk pertanian. Sektor pertanian merupakan key sektor dan leading sektor dalam perekonomian. Ya, tapi kelemahannya di sini lokasi industri dan surplus agroindustri terbawa keluar ke desa. Nah, ini kadang-kadang malah khawatirnya desa tersebut yang seharusnya menjadi ciri khas bahwa dia penyedia salah satu komoditas unggul di negara itu, gitu ya. Jadinya kalau ada pemanfaatan perspektif ini justru nanti bisa jadi yang seharusnya misalkan suatu daerah yang memang khusus menghasilkan pisang jenis A gitu ya, memanfaatkan perspektif potensi permintaan keluarga tani ini, bisa jadi komoditas pisang A tersebut akan keluar ke desa lain sehingga desa lain lebih unggul dalam produksi itu ya, sehingga keluarga tani yang di desa lain lebih unggul sementara yang di tempat awalnya untuk bertanam pisang A menjadi bergeser. Ya. Dan di sini kelemahannya untuk permintaan potensi keluarga tani hanya memperhatikan permintaan saja sehingga forward linkage-nya kecil.
Kemudian laju peningkatan permintaan juga lambat, serta peranan pendorong ekspor terabaikan. Itu. Kalau untuk yang ini yaitu wahana penyesuaian penawaran sektor pertanian, ya ASRAM. Ciri-cirinya produk pertanian tidak elastis terhadap perubahan harga, ya. Pokoknya kalau harga dari awal memang pokoknya dari mau berubah iklim, mau jumlahnya banyak, mau jumlahnya sedikit, ya kaku. Nah ya, nah ini cukup kadang-kadang memang kalau misalkan terlalu kaku seperti ini tidak bisa melihat pangsa pasar gitu ya. Khawatirnya nanti malah dari segi petaninya tidak mendapatkan untung, ya. Pendapatannya juga tetap segitu aja gitu ya. Serta di sini elastisitas pendapatan semakin menurun jika pendapatan meningkat. Karena apa? Walaupun pendapatan masyarakatnya semakin meningkat dan harganya tetap, pastinya di situ juga pendapatan dari yang memproduksi dan yang membudidayakan juga tidak akan bertambah. Nah, itu juga resikonya tidak akan berkesinambungan untuk kegiatan agroindustri bahan itu. Nah, fungsi agroindustri sebagai wahana penyesuaian produk pertanian itu dapat menciptakan produk baru perluasan spektrum. Ya. Dari pisang aja ya, nah contoh. Itu kalau misalkan kita jual segar saja bisa. Tapi ketika kita menerapkan diversifikasi dan transformasi produk untuk menambah nilai jual produk tersebut, bisa memperluas spektrum. Contoh, dibuat keripik, daya distribusinya menjadi lebih luas. Ya, meningkatkan mutu produk untuk peningkatan permintaan, penyesuaian produk seiring perubahan permintaan, serta peningkatan daya awet. Jelas itu ya. Jadi memang pentingnya ilmu pengolahan, memperpanjang masa simpan dengan aneka cara yang bisa diterapkan. Tentunya pasti ada pengkajian. Kira-kira kalau menggunakan metode ini, keuntungannya berapa, BEP-nya berapa, RPP-nya berapa. Nah, itu butuh ilmu-ilmu seperti itu. Jadi semua ilmu yang kalian ambil di mata kuliah yang ada di program studi TIP itu saling terkait, Nak. Dari semester 1 sampai semester 6, ya, itu menjadi bekal kalian untuk melaksanakan kegiatan praktek kerja lapang, ya, sampai dengan penyusunan laporan tugas akhir atau skripsi. Seperti itu. Oke, demikian rangkuman dari seluruh materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih terus mengikuti perkuliahan Ibu. Di sini Ibu mengajarnya di rumah bersama adik, ya, mungkin tadi kelihatan tangannya. Terima kasih telah tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Kalian semua tetap semangat kuliah. Ibu harap ilmunya bermanfaat. Kedepannya siapapun kalian mau jadi apapun kalian, ya, ilmu itu pasti akan bermanfaat ketika ilmu itu digunakan. Oke, demikian terima kasih Ibu akhiri kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.